baiklah adik-adik semua, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini masih adik-adik dengan bab hukum Newton tentang gravitasi. Kali ini kita akan bahas tentang hukum Kepler. Adik-adik, hukum Kepler ini nanti membahas tentang lintasan dari planet mengelilingi matahari, juga adik-adik tentang periode dari planet mengelilingi matahari dan dibandingkan nanti dengan jarak planet ke matahari. Baiklah adik-adik semua, kita lihat sekarang hukum Kepler. Hukum Kepler ini adik-adik ada 3, ya. Yang pertama, adik-adik semua berbunyi begini, bahwa katanya di lintasan atau orbit dari planet adik-adik itu berbentuk, ya, berbentuk elips, ya. Dengan katanya adik-adik semua, matahari berada, ya, berada pada salah satu fokusnya. Nah, ini adik-adik semua, ya, fokusnya. Nah, jadi lintasan planet itu adik-adik semua bukan berbentuk lingkaran, tapi berbentuk elips. Nah, adik-adik, di matematika nanti kamu akan pelajari bahwa elips adik-adik itu nanti akan memiliki 2 fokus, ya. Memiliki 2 fokus. Kalau lingkaran 1 dia, ya. Nah, titik pusatnya. Kalau yang namanya elips, adik-adik semua, itu memiliki 2 fokus, di mana nanti matahari berada pada salah satu fokusnya. Jadi adik-adik di matematika nanti kamu akan pelajari itu, tapi aku gambarkan di sini adik-adik semua. Fokusnya kira-kira di sini, ya. Nah, jadi adik-adik matahari berada pada salah satu fokus. Nah, sini, kan, ya. Sehingga nanti adik-adik semua ada jarak, ya, tertentu, ya, ke matahari adik-adik yang disebut nanti dengan jarak terjauh. Nah, ini, ya. Dan ada yang kita sebut nanti jarak terdekat. Itulah akibatnya nih. Karena orbit planet berbentuk elips, maka nanti deh pada keadaan tertentu planet itu akan memiliki jarak terdekat dengan matahari dan jarak terjauh dengan matahari. Jadi adik-adik semua, jarak terjauh, ya kan, jarak terjauh itu disebut nanti deh dengan aphelion, ya, aphelion, jarak terjauh. Sedangkan adik-adik jarak terdekat, ya, jarak terdekat nanti disebut dengan perihelium. Nah, ini dia adik-adik semua hukum Kepler yang pertama. Oke? Kemudian kita lanjut adik-adik semua hukum Kepler yang kedua. Nah, hukum Kepler yang kedua berbunyi begini, Dik, bahwa yang namanya garis hubung, ya, garis hubung planet, ya, planet dan matahari, ya kan, garis hubung planet dan matahari ini Kepler bilangnya akan menyapu, ya, akan menyapu luas juring yang sama pada waktu yang sama, Nah, adik-adik semua bagaimana ini maksudnya? Begini deh maksudnya. Jadi kalau abang gambarkan lagi lintasan daripada yang namanya planet, adik-adik semua berbentuk elips, ya. Adik-adik semuanya, misalkan ini matahari, matahari sun. Lalu adik-adik sebuah planet berada pada lintasan ini, adik-adik kita katakanlah itu adik-adik semua titiknya adalah A, oke, sun. Kemudian ini B, oke. Lalu ada adik-adik semua titik C, nih, ya, sub. Kemudian ada titik D, misalkan tab. Lalu ada adik-adik semua titik E, oke, ya, sub. Lalu ada titik F, oke, sub. Nah, jadi adik-adik semua, mana maksudnya garis hubung planet matahari ini dia? Nah, ini, oke, ya. Nah, ini titik B, adik-adik semua. Oke, ini garis hubungnya. Nah, jadi maksud daripada si Kepler begini deh. Ya, apabila nanti yang namanya TAB, waktu dari A ke B,
sama dengan waktu dari C ke D. Ini dia, C ke D. Dan sama dengan waktu dari E ke F. Oke? Maka menurut Kepler D, luas MAB, nah ya kan? Maka, oke ya, maka adik-adik semua, luas MAB itu akan sama dengan luas MCD. Nah, sama dengan luas MCD, sama dengan luas MEF. Nah, itu maksudnya nih, luas MEF. Ya, jadi adik-adik semua, tapi dengan catatan waktu dari A ke B sama dengan waktu dari C ke D sama dengan waktu dari E ke F. Oke ya, adik-adik semua, itu hukum Kepler yang kedua. Yang ketiga, adik-adik semua, hukum Kepler yang ketiga, adik-adik semua, ini begini. Perbandingan kuadrat, kuadrat dari periode dan pangkat 3. Nah, pangkat 3 dari yang namanya jarak planet, jarak planet ke matahari, adik-adik semua, itu kata Kepler apa? Adalah konstan untuk semua planet. Nah, untuk semua yang namanya planet. Nah, itu. Oke, adik-adik semua. Jadi misalkan ada adik-adik semua planet A, tentu nanti punya periode mengelilingi matahari TA dan jaraknya RA. Kemudian ada planet B, adik-adik semua, memiliki periode mengelilingi matahari nanti TB dan jaraknya adik-adik adalah RB. Maka nanti D, berdasarkan hukum 3 Kepler, maka adik-adik akan berlaku apa? TA per TB pangkat 2, perbandingan kuadrat periode, sama dengan pangkat 3 dari jarak planet. Pangkat 3 berarti RA per RB pangkat 3. Nah, ini adik-adik semua. Jadi sekali lagi, perbandingan periode pangkat 2 akan sama dengan perbandingan jarak pangkat 3 dari planet, adik-adik semua. Oke?